Halo teman-teman, kembali lagi di Investor Retail. Kali ini kita akan membahas beberapa saham yang bergerak dalam bidang perbankan. Yang pertama adalah BRIS, yang kedua adalah BNGA, yang ketiga adalah BBKP, yang keempat adalah BJBR, yang kelima adalah BJTM. Oke, langsung saja kita analisa yang pertama. BRIS hari ini ditutup terkoreksi 4,28% di harga 1.565. Kalau dilihat dari transaksi asing, BRIS ada net buy. Kalau dilihat dari broker summary, BRIS ada net sell. Oke, langsung saja kita analisa teknikalnya. Secara teknikal, BRIS ini sudah turun dari supportnya ya teman-teman. Kalau dilihat di sini kemarin dia sempat diangkat menuju ke harga 1680, tapi sayangnya dia diturunkan dan hari ini itu terkoreksi ke harga 1565 lagi. Kalau dilihat dari volumenya pun juga masih biasa-biasa saja. Kalau dilihat dari MACD masih mengarah ke atas tapi sudah mulai mengerucut, harga di atas 0 juga sudah terbentuk. Kalau dilihat dari stokastik ini sebenarnya sudah jenuh beli, jadi waktunya ada penjualan. Lalu gimana untuk BRIS? Ya untuk BRIS teman-teman, kalau sekarang ini saya rasa saya lebih memilih wait and see aja dulu karena dia sudah berada di tengah-tengah. Jadi kalau buy sekarang ini saya rasa sudah nanggung ya teman-teman. Jadi lebih baik saya wait and see aja dulu karena dia sudah jebol support di harga 1600-nya dan sekarang berada di harga 1565. Jadi kemungkinan nanti insight saya BRIS bisa saja diturunkan ke harga 1500 lagi lalu mantul ke harga 1600. Seperti itu untuk BRIS. Lanjut ke saham yang kedua yaitu adalah BNGA. BNGA hari ini ditutup 0,00 di harga 1040. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net buy. Kalau dilihat dari broker summary, BNGA ada distribusi. Oke, langsung saja kita analisa teknikalnya. Secara teknikal BNGA ini menarik ya teman-teman. Kalau dilihat dari volumenya pun sudah mulai ada kenaikan. Kalau dilihat dari MACD sudah mengarah ke atas, baca di atas 0 juga sudah terbentuk. Kalau dilihat dari stokastik ini sebenarnya sudah jenuh jual. Lalu gimana untuk insight-nya? Ya untuk saya rasa BNGA kalau beli sekarang ini memang nanggung. Jadi beli saja di support di harga 1000. Kalau sekarang memang nanggung dan secara pola dia membentuk double bottom ya teman-teman. Jadi ini membentuk double bottom tapi di selamat round ini bukan insight yang pakem, jadi analisa saya juga bisa salah. Kalau dia benar-benar membentuk double bottom maka seharusnya satu minggu ini break resisten. Kalau break resisten di harga 1065 maka BNGA berpotensi lanjut ke atas ke harga 1140 ya, kurang lebih seperti itu untuk BNGA. Jadi menarik untuk dipantau, tapi untuk beli sekarang ini saya rasa sudah nanggung. Baik saja saat break atau berada di support 1000 lagi. Seperti itu untuk BNGA. Lanjut ke saham yang ketiga yaitu adalah BBKP. BBKP hari ini tertutup menguat 0,53% di harga 188. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net sell. Kalau dilihat dari broker summary, BBKP ada distribusi. Oke, langsung saja kita analisa teknikalnya. Secara teknikal BBKP ini sudah turun dari supportnya. Kalau dilihat dari volumenya pun masih di bawah rata-rata. Kalau dilihat dari MACD masih mengarah ke bawah, baca di bawah 0 juga masih terbentuk. Kalau dilihat dari stokastik ini sebenarnya sudah jenuh beli. Lalu gimana untuk insight-nya? Untuk BBKP saya rasa dia masih menjadi saham downtrend ya teman-teman. Jadi kalau saya lebih memilih wait and see saja dulu. Jadi untuk saham yang downtrend saya lebih suka wait and see, tunggu saja jika ada pantulan. Jika dilihat support dari BBKP itu ada di 1080. Nah, saya lebih memilih wait and see saja dulu, tunggu saat dia berada di harga 1080. Lalu bisa spike buy lagi di sini. Kalau sekarang ini ya memang nanggung karena sudah naik kurang lebih ada 3%, 3,8%, ini kan sudah lumayan ya. Jadi buy saja di support kalau sekarang sudah nanggung. Jika teman-teman punya barang di bawah maka hold saja dulu atau bisa TP karena ini masih berpotensi untuk turun lagi untuk BBKP. Seperti itu untuk BBKP. Lanjut ke saham yang keempat yaitu adalah BJBR. BJBR hari ini tertutup terkoreksi 0,73% dari harga 1350. Kalau dilihat dari transaksi asing, BJBR ada net sell. Kalau dilihat dari broker summary, BJBR ada distribusi. Oke, langsung saja kita analisa teknikalnya. Secara teknikal BJBR ini juga menarik.
Kalau dilihat dari volumenya pun masih biasa saja sebenarnya. Kalau dilihat dari MACD sudah mengarah ke atas, baca di atas 0 juga sudah terbentuk. Kalau dilihat dari stokastik ini sebenarnya sudah jenuh beli, jadi waktunya ada penjualan. Lalu gimana untuk insight-nya? Ya, untuk BJBR teman-teman saya rasa ini menarik ya teman-teman. Jadi buy saja di support. Nah, seperti itu. Buy saja di support. Supportnya itu ada di 1340. Nah, kalau buy sekarang ini gimana? Kalau buy sekarang ini saya rasa nanggung sih sebenarnya. Jadi jika teman-teman risk rewardnya ini menarik, maka boleh saja 0,75, boleh saja di spek buy. Tapi kalau saya tunggu saja 1-2 tick di atas support itu sebenarnya juga tidak masalah. Nah, cut lossnya ini nanti sekitar 3%an ya teman-teman. Jadi 3% itu sekitar di harga 1300-an, di bawah 1300 maka bisa cut loss. Seperti itu BJBR, tapi diselamatkan ini bukan ajakan untuk membeli, hanya analisa pribadi saja. Jadi menarik untuk BJBR karena saat ini dia sudah berada di support. Seperti itu untuk BJBR. Lanjut ke saham yang terakhir yaitu adalah BJTM. BJTM hari ini ditutup terkoreksi 0,69% di harga 710. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net sell. Jadi satu mingguan ini ada net sell. Kalau dilihat dari broker summary, BJTM ada distribusi. Oke, langsung saja kita analisa teknikalnya. Secara teknikal BJTM ini sudah berada di support ya teman-teman kalau menurut saya. Jadi kalau dilihat dari volumenya pun sebenarnya juga masih biasa-biasa saja. Kalau dilihat dari MACD sudah mengarah ke atas, baca di atas 0 sudah terbentuk. Kalau dilihat dari stokastik ini sebenarnya sudah rata-rata, jadi market ini sedang galau ini mau buy atau sell. Tapi untuk BJTM karena fundamentalnya bagus, saya rasa ini menarik sekali untuk di buy. Bisa di average down untuk hold jangka panjang karena fundamentalnya bagus. Untuk swing trading pun juga menarik. Jadi BJTM nanti bisa profit sekitar kurang lebih 3%an ya teman-teman. Ini untuk swing. BJTM ini termasuk saham yang tidak terlalu cepat pergerakannya. Seandainya nyangkut pun ada dua pilihan untuk BJTM, jadi masuk saja dikit dulu lalu kemudian ditambah lagi. Seperti itu untuk BJTM. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan request jika ada pertanyaan atau saham yang ingin di request, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.